Halo semuanya, kembali lagi di dalam video yang akan membahas tentang ilmu kimia di kelas 10, 11, dan 12. Dan hari ini kita akan membahas tentang suatu topik yang berjudul tentang alkena. Masih ingat ya? Jadi masih seputaran tentang senyawa hidrokarbon. Jadi kemarin kita sudah di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang alkana. Nah, hari ini kita akan membahas tentang senyawa alkena. Masih ingat ya, alkena itu bedanya apa? Single bond and double bond ya. Jadi kalau untuk alkena ini ada ikatan rangkapnya teman-teman. Yuk kita pelajari. Yang pertama yang mungkin perlu direview ini adalah rumus umum dari alkena teman-teman. Jadi CnH2n. Oke, CnH2n. Kecuali kalau untuk sikloalkena maka CnH2n-2. Oke, nah untuk CnH2n ini N-nya itu meliputi atau menyatakan jumlah dari C-nya. Jadi kalau C-nya 1 maka hanya, nggak mungkin C-nya 1 ya. Sorry, kalau C-nya 2 maka hanya 4 gitu ya. Kalau C-nya 3 maka hanya 6. Oke. Nah, ini adalah rumus umum dari alkena. Kemudian ini adalah struktur molekul dari alkena. Jadi kalau kamu lihat dari strukturnya, maka terdapat yang namanya double bond, teman-teman. Nah, ini adalah double bondnya ya. Ikatannya ada ikatan rangkap 2. Oke, kalau dari molekulnya maka bisa dilihat seperti ini nih teman-teman, ada kayak 2 garis gitu. Oke ya, nah kalau dari ikatan orbitalnya, nah itu ada p orbital, overlap p orbital di atas dan di bawah. Oke, nah fokus kali ini kita akan berbicara tentang tata namanya dari senyawa alkena teman-teman. Nah sebelum kita, sama seperti untuk alkana, di sini kita punya deret homolog dari alkena, di mana dimulai dari karbon nomor 2. Oke, karbon dengan jumlah 2. Kenapa? Karena kalau C1 nggak mungkin ada double bond. Oke, nah jadi dari C2 ini kita bagi awalan, ingat prefixnya itu adalah add, 3 itu prop, 4 itu boot, 5 itu pen, 6 itu hex, 7 itu hep, 8 itu oct, 9 itu non, 10 itu dec. Oke, namanya dekenat. Ujungnya pakai ena ya. Nah, kemudian kita untuk aturan tata namanya kita bagi menjadi 4 kelompok nih teman-teman. Yang pertama itu adalah untuk alkena rantai lurus. Yang kedua itu adalah untuk alkena rantai bercabang. Kemudian yang berikutnya itu adalah alkena rantai rangkap lebih dari 1. Jadi ikatan rangkapnya lebih dari 1. Kemudian alkena untuk siklik. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan yang pertama, untuk alkena rantai lurus. Oke. Untuk alkena rantai lurus, maka di sini atom karbon yang berikatan rangkap C double bond C diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut ya. Jadi sama seperti alkena kita beri penomoran. Nah, ikatan rangkap juga punya nomornya yang menyatakan di mana posisi ikatan rangkap tersebut. Dan penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap itu menjadi prioritas. Jadi kalau misalkan saya punya struktur seperti ini, maka penomoran harus dari sebelah kanan. Mengapa? Karena kalau dari kanan, ikatan rangkapnya berada di posisi karbon nomor 2. Sedangkan kalau di sebelah kiri, ikatan rangkapnya berada di posisi karbon nomor 3. 3 dan 4 diambilnya 3 ya teman-teman ya. 2 dan 3 diambilnya 2. Nah, jadi otomatis kita harus memilih yang nomor untuk ikatan rangkapnya paling rendah, yaitu sebelah kiri. Ini yang benar. Oke. Kemudian untuk rantai bercabang, rantai utama yaitu rantai yang terpanjang mengandung ikatan rangkap. Jadi kalau kita punya cabang maka tetap mencari rantai utama dulu ya teman-teman ya, rantai utama. Namun khususnya untuk alkena ini kita harus mencari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Kemudian penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat ikatan rangkap. Jadi prioritasnya di ikatan rangkapnya, bukan di cabangnya. Oke, jadi ikatan rangkap tetap harus mendapatkan nomor paling rendah, meskipun cabang akan mendapatkan nomor yang lebih tinggi. Oke, kemudian urutan penulisannya itu adalah nomor cabang, kemudian nama cabang. Oke, ingat huruf dan angka dipisahkan dengan tanda strip, jadi nomor, strip nama cabang, strip nomor ikatan rangkap, dan nama dari alkenanya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya bagaimana cara melakukannya. Contoh ya. Untuk ini adalah ikatan senyawa alkena teman-teman. Mengapa? Karena mempunyai ikatan rangkap. Ini punya ikatan rangkap, ini juga punya ikatan rangkap. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Sama seperti yang diuraikan tadi sebelumnya. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu yang namanya si rantai terpanjangnya dulu nih teman-teman. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Nah, ini adalah rantai terpanjangnya.
terdiri dari 4 buah karbon. Ingat, kalau 4 karbon berarti butena ya. Nah, penomoran harus ikatan rangkap mendapatkan nomor paling rendah. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah alkil. Alkilnya itu adalah metil, maka penamaannya kita mulai dengan angka untuk metil yaitu 3, strip namanya itu metil, kemudian strip posisi ikatan rangkapnya itu di 1, kemudian nama parent chain-nya atau rantai induknya itu adalah butena, maka 3 metil butena. Gampang ya teman-teman ya. Nah, kita contoh lagi yang kedua ini adalah rantai terpanjangnya. Kebetulan ini rantai terpanjangnya selalu lurus ya teman-teman ya, tetapi ingat rantai terpanjang bisa aja tidak dalam bentuk garis lurus seperti itu, tetapi berbengkok-bengkok ya. Oke, ini rantai terpanjangnya, kemudian ini alkil, ini ada alkil, ada 2 alkil, tapi jenisnya sama, jadi angkanya boleh kita gabungkan. Nah, penomoran harus di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya itu adalah, kita mulai dengan alkil dulu, yaitu 2,3, karena alkilnya ada 2 yang sejenis, maka pakai awalan di metil. Kemudian strip lagi, posisi ikatan rangkapnya di posisi 1, kemudian nama rantai induknya itu adalah 6, 6 itu adalah hex, dan dikasih ujungan ena. Jadi 2,3 dimetil 1 heksena ya teman-teman ya. Semoga kamu bisa paham untuk yang kasus pertama dan kedua ini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau ikatan rangkapnya lebih dari 1 teman-teman? Nah, kalau alkenanya memiliki di sini ya, alkena memiliki lebih dari 1 ikatan rangkap, namanya diberi dengan tambahan di atau tri atau tetra gitu ya. Tapi pada umumnya sih biasanya di dan tri gitu ya. Jadi kalau 2 ikatan rangkap namanya diena, kalau 3 ikatan rangkap namanya triena gitu ya. Nah, ini contohnya. Pertama sama seperti tadi teman-teman, tentukan dulu rantai terpanjangnya teman-teman. Jadi untuk kasus ini rantai terpanjangnya ini adalah yang ini. Oke, kemudian kita bagi nomor. Nah, nomornya karena di sini ada 2 ikatan rangkap, bisa dari kiri bisa dari kanan. Kalau dari kiri maka ikatan rangkapnya di posisi kedua, 3, 4, 5, posisi 2 dan 5. Tapi kalau dari kanan posisinya itu di 1, 2, 3, 4, 1 dan 4. 2 dengan 0,5 dengan 1,4 tentu ambil yang lebih kecil yaitu 1,4. Jadi penomoran akan berada di sebelah kanan ya. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian ini adalah alkil, metil, ini adalah etil. Oke ya. Nah, sekarang kita beri nama. Etil dengan metil siapa duluan yang muncul? Betul sekali, etil dulu ya, sebagai etil dulu berdasarkan alfabetnya. Jadi kita tulis 3 strip etil, kemudian strip lagi posisi dari metil 5 metil. Nah, setelah itu strip lagi angka menunjukkan ikatan rangkap yaitu 1,4. Strip dia itu adalah 6, jadi hexadiena gitu ya. Jadi namanya itu adalah 3 etil 5 metil 1,4 hexadiena. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau dia 2, kalau 3 maka triena. Kalau dia alkena siklik, nah ini berikutnya tipe yang terakhir ya. Alkena siklik itu adalah yang berbentuk cincin dan di dalam cincinnya ada ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap harus mendapatkan nomor terkecil. Lalu jika sikloalkena memiliki substituen, penomoran dimulai dari ikatan rangkap, bukan dari C yang berikatan dengan substituen. Jadi penomoran itu bukan dari sini ya, bukan karena dia ikatan rangkapnya, tapi tetap harus dimulai dari ikatan rangkap sehingga ikatan rangkap mendapatkan nomor paling rendah. Jadi 1, 2, 3, bukan dari yang substituen. Oke. Jika ikatan rangkap lebih dari 1 dan memiliki substituen, maka penomoran dimulai dari ikatan rangkap pertama ke arah ikatan rangkap kedua, sehingga ikatan rangkap kedua mendapatkan nomor paling kecil. Jadi 1, 3 itu yang paling kecil ya. Maka namanya di sini karena si cabangnya berada di posisi nomor 5, maka 5 metil 1,3 posisi karbon 1 dan 3, 1,3
heksiklo. Siklo ya. Kenapa ada siklo? Karena dia bentuknya siklik ini ya, cincin. Maka siklohexadiena seperti itu. Sama aja ya teman-teman ya. Nah, selain mempunyai nama IUPAC yang seperti tadi yang sudah kita pelajari, alkena juga mempunyai nama trivial teman-teman. Contohnya itu adalah etena. Etena ini berarti satu etena ya, sering disebut dengan nama etilena. Propena sering disebut dengan nama propilena gitu ya. Tapi untuk nama trivial itu nama umum, nama keren lah, nickname gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kesimpulannya untuk tata nama alkena menurut aturan IUPAC, pertama, tentukan dulu rantai utama yang melalui ikatan rangkap dua. Itu bisa rantai lurus, bisa rantai yang bengkok. Nah, di sini seperti ini, maka ini rantainya bengkok nih teman-teman. Karena kalau lurus dia cuma terdiri dari 5. Kalau bengkok ini dia terdiri dari 6. Oke, nah itu rantai utama dulu. Setelah menentukan rantai utama yang melalui ikatan rangkap dua, tentukan cabang alkil. Oh, ini alkilnya 1. Oke, udah ya, 1 dan 2. Kemudian setelah itu kasih nomor terkecil yang dekat dengan ikatan rangkap duanya. Nah, ikatan rangkap dikasih nomor paling rendah. Jadi 1, 2, 3, maka namanya 3 heksena. Baru kita penulisan urutan gugus alkil. Karena sama-sama metil, maka namanya 3,4 dimetil 3 heksena. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk topik alkena. Semoga kamu bisa paham tentang tata nama dari senyawa alkena ini. Selamat belajar, semoga kamu menikmati video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.